Samiri yang lahir dari perkawinan sedarah inilah yang akan menjadi cikal bakal Dajjal. Bahkan ketika Dajjal ini lahir ke dunia, seolah-olah alam ini menolak kehadirannya. Terjadi hujan petir dar-der-dor pokoknya mah. Lahirnya Samiri ini menjadi malapetaka bagi kedua orang tuanya, yang lebih banyak mudorotnya dibandingkan manfaatnya. Assalamualaikum, halo semua, Hani di sini. Kita hidup menuju akhir zaman. Dulu waktu aku kecil, kalau dengar cerita tentang akhir zaman, munculnya Dajjal, yang ada di pikiran aku tuh Dajjal itu kayak monster besar yang turun dari langit kemudian ngancurin isi bumi. Sekarang baru paham, Dajjal ini bukan monster tetapi manusia. Memang benar ngancurin bumi ini dengan cara ngacak-ngacak dunia dengan fitnahnya yang luar biasa untuk menyesatkan manusia. Pembahasan kita kali ini tentang Dajjal yang sumbernya aku ambil dari buku yang aku baca, yaitu Ensiklopedia Akhir Zaman dan ceramahnya Ustadz Rahmat Baikuni. Semoga beliau sehat selalu. Dajjal yang memiliki arti pendusta. Allah kasih banyak sekali kelebihan. Salah satunya seperti menghidupkan orang mati yang ia bunuh dengan tangannya sendiri. Kemudian menurunkan hujan dari atas langit. Bahkan umurnya pun ditangguhkan hingga akhir zaman. Munculnya Dajjal sangat kita yakini ya sebagai seorang muslim, yaitu sebagai tanda-tanda datangnya kiamat besar. Bernama Samiri yang lahir di Samiroh. Samiroh ini terkenal kalau penduduknya ini penyembah patung berhala. Samiri ini lahir dari perkawinan sedarah. Samiri inilah yang akan menjadi cikal bakal Dajjal. Ayah dari Samiri lahir dari proses perjinahan adik kakak atau disebut dengan incest. Begitupun dengan ibunya yang lahir dari proses perjinahan adik kakak. Jadi ibu dan bapak Samiri atau Dajjal ini lahir dari proses yang haram. Ibu kakaknya pun kakak beradik, ayah ibunya Samiri penyembah patung berhala. Orang tua Samiri atau Dajjal selama 30 tahun berumah tangga belum dikaruniai seorang anak satupun. Kemudian mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Ayah Samiri atau Dajjal berhubungan intim dengan istrinya pada saat istrinya ini sedang menstruasi. Kemudian hamil dan lahirlah Samiri. Bahkan ketika Dajjal ini lahir ke dunia, seolah-olah alam ini menolak kehadirannya. Terjadi hujan petir dar-der-dor pokoknya mah. Lahirnya Samiri ini menjadi malapetaka bagi kedua orang tuanya, yang lebih banyak mudorotnya dibandingkan manfaatnya. Setelah Samiri ini lahir, dari bayi hingga usia 5 tahun, Samiri ini tidak menyusu ke ibunya. Sehingga mengakibatkan payudara sang ibu mengalami pembengkakan dan meninggal. Nah, ini menjadi malapetaka bagi ibu Samiri. Ayah Samiri seorang tokoh agama paganisme Muncekitama Ustadz lah. Pada suatu ketika Samiri ini berusia 5 tahun, di tengah malam Samiri ini menaiki patung berhala yang sangat besar. Ia merangkak ke patung berhala tersebut, kemudian BAK di patung berhala tersebut. Nah, keesokan harinya akan ada ritual pemujaan. Saat akan ritual pemujaan, si Samiri ini ada di patung berhala tersebut. Kemudian diangkatlah Samiri. Ketika diangkat, kok bau segala rupa gitu. Si raja kemudian bertanya kepada ayah Samiri, siapa yang memindahkan anak ini? Sementara anak ini lumpuh.
Ayahnya bingung dan raja menganggap ini sebuah penghinaan. Ada anak lumpuh bisa BAB, BAK di patung berhala. Kemudian ayahnya dipenjara dan dihukum mati. Karena ayahnya tidak bisa memberikan pembuktian bahwa dirinya ini tidak bersalah. Akhirnya Samiri dirawat oleh raja. Kemudian Allah menurunkan bencana kepada bangsa Samiro ini. Karena Samiri ini masih balita, ia diselamatkan oleh Allah lewat malaikat Jibril dan ditempatkan di salah satu pulau yang bernama Pulau Socotra. Di pulau ini Samiri dibesarkan oleh malaikat Jibril. Dari usia 5 tahun hingga 100 tahun. Setiap mencapai 100 tahun, ia akan berubah kembali menjadi muda. Di pulau ini pula Allah ciptakan binatang yang dapat berbicara, yaitu Al-Jasasa. Tubuhnya besar dipenuhi oleh bulu untuk memata-matai Samiri atau Dajjal. Al-Jasasa pernah ada dalam kisahnya Tamim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tamim mendatangi beliau dan menceritakan, suatu ketika ia bersama serombongan berlayar dan terombang-ambing di tengah lautan. Lalu mereka terdampar di suatu pulau. Kemudian mereka memasuki pulau itu. Tiba-tiba ada sesosok makhluk yang berbulu sangat tebal, yang sulit dibedakan mana depan dan mana belakang karena saking tebal bulunya. Kemudian Tamim dan serombongan itu bertanya, celaka, siapa kamu? Binatang itu menjawab, saya adalah Al-Jasasa. Mereka bertanya lagi, terangkanlah tentang dirimu kepada kami. Al-Jasasa menjawab, aku tidak akan memberikan keterangan dan aku juga tidak akan meminta berita dari kalian. Kemudian Al-Jasasa menyuruh mereka untuk mendatangi bagian terkecil dari pulau ini. Karena di sana akan ada yang memberitahu kalian dan meminta berita dari kalian. Tamim dan segerombolan mendatangi tempat itu dan melihat ada seorang laki-laki yang fisiknya paling besar dan yang paling kuat belenggunya. Kedua tangannya diikat ke lehernya dan di antara lutut hingga pergelangan kakinya dipenuhi oleh rantai. Lelaki itu memberikan pertanyaan seperti keadaan mata air Jughar, kebun kurma Baisan apakah masih berbuah, bertanya tentang Nabi apakah sudah diutus. Tamim berkata kalau lelaki itu melompat dan hampir lepas dari belenggunya. Kemudian mereka bertanya, siapa kamu? Dan lelaki itu menjawab, saya adalah Dajjal. Begitulah yang Tamim ceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanda-tanda munculnya Dajjal akan terjadi paceklik, kelaparan, seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanda-tanda 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal, langit itu akan menahan sepertiga air hujannya, bumi akan menahan sepertiga tumbuhannya. 2 tahun sebelum kemunculan Dajjal, langit akan menahan 1/2 air hujannya, bumi akan menahan 1/2 tumbuhannya. Dan setahun sebelum kemunculan Dajjal, langit akan menahan seluruh air hujannya dan bumi akan menahan seluruh tumbuhannya. Tempat keluarnya Dajjal, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, Dajjal akan keluar dari tempat di daerah timur yang bernama Khurasan. Dari Ibnu Umar, ia berkata Rasulullah bersabda tentang ciri-ciri Dajjal. Badannya besar, berkulit merah, berambut keriting, dan buta sebelah, seakan-akan biji anggur yang matang. Di antara kedua matanya tertulis kafara, yaitu kafir. Setiap umat muslim bisa membacanya, bahkan yang tidak bisa baca tulis pun akan bisa membacanya. Setelah kemunculan Dajjal atas izin Allah untuk menguji manusia, Dajjal ini akan tinggal di muka bumi selama 40 hari.
Sehari pertama bagaikan setahun, sehari berikutnya bagaikan sebulan, sehari berikutnya lagi bagaikan sepekan, dan sisa-sisa hari berikutnya seperti hari-hari kalian biasanya. Dajjal akan berjalan di muka bumi tanpa ada satu negeri pun yang terlewati kecuali ia kuasai. Kecuali Mekah dan Madinah, karena di setiap gerbangnya terdapat malaikat penjaga yang siap menghenuskan pedangnya. Dajjal akan menyesatkan manusia dengan fitnah-fitnahnya yang sangat luar biasa. Siapa saja yang menjadi pengikut Dajjal akan sangat kaya raya dan berlimpah ruah karena tipu dayanya. Sementara untuk orang-orang yang beriman, makanannya hanya dengan berzikir kepada Allah. Hingga kelak ketika tiba ajal Dajjal, Dajjal ini akan melarikan diri kemudian kepergok nih oleh Nabi Isa di gerbang Lut. Dajjal sudah tahu kalau ajalnya ini telah tiba. Seketika badannya itu meleleh seperti lilin terkena api, atau dalam riwayat lain disebutkan kalau badannya itu hancur seperti garam terkena air. Kemudian Nabi Isa membunuhnya. Semoga kita semua terhindar dari fitnah-fitnah Dajjal. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Berbeda pendapat, gak apa-apa ya. Kalau teman-teman ada yang ingin menambahkan, silahkan share di kolom komen. Kalau suka videonya, boleh tolong like, komen, share, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih, sehat-sehat. Assalamualaikum.